Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Alfeandra. Kisah yang berjudul Pocong Itu Ibuku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Syarat. Ningsi mengernyitkan dahinya. Syarat apa, A? Ajak Tari untuk tinggal bersama dengan kita. Setidaknya Tari bisa merasakan kasih sayang dari ibunya. Wahyu menatap lekat wajah sang istri. Ia bisa merasakan betapa rindunya Ningsi terhadap anaknya itu. Selama Ningsi berada bersamanya, diam-diam Wahyu sering mengunjungi Tari yang berada di rumah Marni. Tapi A, apakah Tari mau tinggal bersama dengan kita dengan kondisi kita yang tidak sama dengannya? Ningsi ragu dengan permintaan Wahyu. Meskipun sebenarnya Ningsi merasa sangat bahagia saat suaminya mau menerima putrinya untuk tinggal bersamanya. Yakin, Tari pasti mau, karena kehidupan Tari sebenarnya. Wahyu menghentikan ucapannya. Ia tidak mau memberitahu Ningsi tentang perlakuan yang didapatkan oleh Tari dari Marni dan juga kakak tirinya. Ia tidak mau Ningsi menjadi sedih. Kehidupan Tari kenapa, A? Kenapa A nggak meneruskan ucapan AA? Wahyu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. AA nggak tahu pasti, makanya lebih baik nanti Ningsi lihat sendiri bagaimana kehidupan Tari bersama ibu dan kakak tirinya. Ningsi semakin tidak sabar untuk bisa bertemu dengan putrinya yang mungkin kini sudah beranjak dewasa. Ia merasa sangat bersalah. Tiba-tiba Ningsi teringat akan ibunya. Tolong ceritakan semuanya tentang kehidupan Tari dan juga ibu selama Ningsi berada di sini. Pinta Ningsi dengan wajah mengibah, berharap Wahyu mau berbaik hati menceritakan semuanya. Baiklah, AA akan menceritakan semuanya. Tapi AA mohon, Ningsi jangan sedih ya. Ningsi menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Iya. Wahyu menceritakan semuanya kepada Ningsi dari kabar ibunya yang meninggal setelah kepergian Ningsi karena terkena serangan jantung dan kehidupan Tari yang diperlakukan sebagai pembantu jika tidak ada Budi di rumahnya. Saat ini Budi bekerja sebagai sopir truk dan tidak berada di rumah setiap hari. Alhasil saat tidak ada Budi di rumahnya, Marni dan Sela sangat leluasa untuk menyuruh Tari ini dan itu. Mendengar cerita Wahyu, mau tidak mau Ningsi meneteskan air matanya. Ia merasa telah gagal menjadi ibu yang baik bagi putri semata wayangnya. Andai saja waktu itu Ningsi tidak melanjutkan hubungannya bersama Budi yang jelas-jelas telah memiliki istri, semua ini pasti tidak akan terjadi. Tuh kan, tadi AA bilang kalau Ningsi tidak boleh sedih, sekarang malah nangis. Tegur Wahyu yang tidak tega melihat istrinya menitikkan air mata karena mendengar ceritanya. Gimana gak sedih, A? Ningsi udah kangen banget sama putri Ningsi. Seperti apa dia sekarang? Ningsi membayangkan wajah sang putri. Ia benar-benar sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa wajah anaknya sekarang. Putrimu cantik, Ningsi, sama sepertimu, memiliki mata bulat dan bulu mata yang lentik, hidung yang mancung dan bibir yang tipis, juga rambut panjang hitam sebahu. Tidak ada yang dibuang, semuanya mirip seperti Ningsi. Tutur Wahyu menjelaskan. Kalau begitu, secepatnya A harus bawa Ningsi untuk bertemu dengan Tari. Secepatnya, A. Pinta Ningsi kepada Wahyu berharap suaminya itu mau mengajaknya untuk segera bertemu dengan Tari. Ya, pasti. AA pasti akan membawa Ningsi untuk berenang dengan Tari. Tapi tidak sekarang. Tunggu Ningsi kembali sehat. Setelah itu kita akan menemui Tari dan mengajaknya untuk tinggal bersama dengan kita. Sebenarnya Ningsi ragu dengan perkataan Wahyu. Ia tidak benar-benar yakin jika Tari mau diajak bersamanya dan menjadi pocong seperti dirinya. Ningsi, kenapa kamu bengong? Enggak apa-apa. Apa kamu tidak mau membalas perbuatan Marni dan Barok padamu, Ningsi? Wahyu bertanya dengan ragu pada istrinya.
Ningsih mendongak, menatap mata elang milik sang suami, lalu ia menggelengkan kepalanya. Enggak, Ningsih bukan tipe orang pendendam, meskipun mereka sudah membunuhku. Hingga saat ini Wahyu masih membohongi Ningsih, jika sebenarnya saat Wahyu menolongnya, Ningsih masih dalam keadaan hidup. Ia tidak benar-benar mati dan menjadi pocong. Wahyulah yang telah membuat Ningsih menjadi pocong seperti ini. Dengerin AA Ningsih, kamu harus memberi pelajaran kepada kedua orang jahat itu. Kamu tidak boleh membiarkan mereka berdua hidup dengan tenang. Wahyu terus mengompori istrinya agar mau memberi pelajaran kepada Marni dan Barok. Apa kamu tahu, saat ini mereka berdua bebas hidup di dunianya tanpa merasa bersalah sama sekali. Apalagi saat ini anakmu berada di tangan Marni. Apa kamu tidak takut Tari kenapa-napa? Lalu bagaimana cara aku untuk balas dendam pada mereka? Nanti AA pikirkan lagi. Sekarang kamu istirahat saja dulu. Setelah kamu benar-benar pulih, baru kita bicarakan lagi. Ningsih menganggukkan kepalanya menuruti perkataan suaminya. Mah, buka pintunya. Sela menggedor-gedor pintu kamar Marni. Ia ingin meminta uang jajan untuk bekalnya ke kampus. Namun Marni belum juga merespon teriakan dari anak kesayangannya itu. Sehingga Sela terus berteriak memanggil namanya. Ma, Mama sedang apa di dalam? Ayo buka pintunya, nanti Sela terlambat. Dengan langkah gontai Marni berjalan menuju pintu dan membukanya. Sela sedikit terkejut saat melihat penampilan Marni yang berantakan dan dengan wajah yang pucat. Mama kenapa? Kenapa rambut Mama berantakan seperti itu? Wajah Mama juga pucat. Tangannya menyentuh dahi Marni. Mama sakit. Marni menggelengkan kepalanya. Enggak, Mama enggak apa-apa. Ini, cepat berangkat, nanti kamu terlambat. Marni menyerahkan uang lembaran berwarna merah kepada Sela. Mama yakin? Tanya Sela. Iya. Tadi kan sudah dibilang kalau Mama enggak apa-apa, sudah sana berangkat. Hardik Marni. Ia lalu menutup pintu kamarnya dengan cara membantingnya. Sela tertegun tidak percaya jika barusan mamanya membentaknya. Pasalnya selama ini Marni tidak pernah bersikap kasar pada Sela, anak kesayangannya. Tari yang baru saja keluar dari kamar mandi dan hendak menuju kamarnya, tiba-tiba ditarik tangannya oleh Sela. Apaan sih kak? Tari melepaskan tangannya dari tangan kakak tirinya itu. Kamu tahu apa yang terjadi pada Mama? Mama? Memangnya Mama kenapa? Tari tidak mengerti dengan pertanyaan Sela. Ditanya malah balik nanya. Susah emang kalau ngomong sama orang yang gak kuliah kayak kamu, gak nyambung. Kalau kayak gitu mulai sekarang Kak Sela gak usah ngajak aku ngomong lagi, tantang Tari. Mulai saat ini Tari akan berani pada Sela. Ia tidak mau terus-menerus diinjak harga dirinya oleh Sela ataupun Marni. Sela merasa geram karena sekarang Tari sudah mulai berani melawannya. Akan tetapi karena takut terlambat untuk pergi kuliah, akhirnya Sela memilih untuk tidak meladeni Tari. Awas kamu Tari, kalau saja hari ini tidak ada ujian di kampus, aku pasti akan membalasmu, ancam Sela. Ia lalu pergi meninggalkan Tari. Balas saja sesukamu kak, mulai saat ini aku tidak takut lagi pada ancamanmu ataupun Mama. Ia menatap punggung Sela yang sudah keluar dari rumah. Tiba-tiba, Sela menjerit. Ia terjatuh, salah satu kakinya masuk ke dalam selokan depan rumahnya. Kulit kakinya yang mulus dan putih itu akhirnya hitam, terkena lumpur yang ada di dalam selokan. Sial, kenapa hari ini aku sial sekali? Tari segera berlari menuju depan rumahnya. Ia terkejut saat melihat salah satu kaki Sela masuk ke dalam selokan. Tari tertawa melihat kemalangan yang terjadi pada kakak tirinya itu. Dasar adik kurang ajar. Bukannya bantuin aku buat keluar dari selokan menjijikan ini, malah tertawa gak jelas. Seneng kamu melihat aku kayak gini. Bantuin gak ya? Tari nampak sedang berpikir, namun lebih tepatnya ia sedang meledek Sela. Males banget aku bantuin kamu yang suka jahat sama aku, syukurin. Tari menjulurkan lidahnya dan pergi meninggalkan Sela begitu saja. Ia pun masuk ke dalam kamarnya. Tari, awas kamu ya. Dengan susah payah akhirnya Sela bisa juga mengangkat kakinya dari selokan menjijikan. Kini kakinya hitam sampai betis dipenuhi lumpur selokan. Kalau saja hari itu Sela tidak ada ujian di kampusnya, mungkin ia akan bolos masuk kuliah. Dengan terpaksa, Sela buru-buru masuk kamar mandi untuk membersihkan kakinya dan mengganti bajunya yang kotor.
Di dalam kamar, Tari merasa heran karena Marni tidak juga membuka warung makannya. Biasanya pagi-pagi seperti ini, Marni akan sibuk mondar-mandir menyiapkan masakan yang tersaji di dapur dan membawanya ke warung depan. Tumben, kenapa jam segini Mama masih mengurung diri di dalam kamarnya? Apa Mama nggak buka warung? Tari berbicara pada dirinya sendiri. Apa aku ketuk aja pintu kamarnya ya? Dengan ragu, Tari melangkahkan kakinya menuju kamar Marni. Ngapain juga aku harus menanyakan ini sama Mama? Yang ada, nanti aku kena marah lagi. Tari mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu kamar Marni dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Lama-lama aku bosan juga di kamar. Lebih baik aku ke sanggar Tari saja. Urusan Mama mau marah atau tidak, itu urusan nanti. Tari memutuskan untuk pergi ke sanggar. Ia akan merasa senang jika sudah berada di sanggar. Tari biasa menghabiskan waktunya di sanggar. Ia akan lupa waktu jika sudah berada di sana. Di sanggar, Tari benar-benar merasa sangat senang. Ia bisa bebas berekspresi dan menjadi dirinya sendiri tanpa takut ada yang memarahinya. Saat sore tiba, Tari bersiap untuk pulang ke rumah. Seperti biasa, ia akan berjalan kaki dan melewati kuburan. Di jalan, ia bertemu dengan Sheila yang sedang berboncengan naik motor bersama pacarnya. Seperti biasa, setelah selesai kuliah, Sheila tidak langsung pulang ke rumah. Ia selalu menghabiskan waktunya bersama pacarnya dan akan sampai di rumah setelah maghrib tiba. Sayang, lihat, di depan sana ada Tari. Gimana kalau kita tabrak saja dia? Saran Sheila pada pacarnya yang sedang mengemudi motor. Jangan ditabrak dong sayang, nanti kalau dia kenapa-napa gimana? Ya ampun, justru bagus dong kalau dia sampai terluka. Aku senang melihatnya. Itu tindakan kriminal. Nanti kalau ada yang lihat terus laporin kita ke polisi gimana? Aku gak mau masuk penjara. Sheila tertawa mendengar ucapan pacarnya itu. Gak mungkin lah. Lagian mana ada orang di sini. Mari begini sepi tahu. Ia terus menyuruh pacarnya untuk menabrak Tari. Kamu tahu sayang, tadi pagi aku didorong sama dia sampai kakiku masuk ke selokan. Makanya tadi itu aku telat masuk kuliah. Ujar Sheila berbohong pada pacarnya. Ia berbohong agar pacarnya itu merasa kasihan padanya dan benci pada Tari, sehingga ia mau menuruti kemauan Sheila untuk menabrak Tari. Serius? Sheila menganggukkan kepalanya dan pacarnya itu bisa melihatnya dari kaca spion. Kalau gitu, kita serempet aja sampai jatuh. Setuju sayang. Sheila tersenyum senang saat pacarnya akhirnya mau menuruti perintahnya. Sheila dan pacarnya melihat Tari yang sedang berjalan sendirian. Di samping kanan terdapat kuburan yang cukup luas dan di samping kiri terdapat sawah yang terbentang luas. Tari berjalan persis di samping kuburan. Tidak ada rasa takut di dalam dirinya karena ia sudah terbiasa pulang sendiri melewati kuburan itu. Ayo sayang, kita lakukan sekarang. Tita Sheila dan dibalas anggukan oleh pacarnya. Dengan kecepatan tinggi, motor yang dikendarai pacarnya Sheila itu melaju kencang dan akhirnya set, brak. Tari terkejut karena tiba-tiba di depannya ada motor yang masuk ke dalam sawah. Dan ternyata motor itu milik pacarnya Sheila. Kak Sheila, Kak Sony, pekik Tari. Ia lalu berlari menuju mereka berdua dan berniat untuk menolongnya. Sheila tersungkur ke dalam sawah, sementara Sony masih berada di posisinya, duduk di atas motor. Hanya kakinya saja yang masuk ke dalam sawah. Ah! Sheila berteriak. Kini seluruh tubuhnya hingga wajah terkena lumpur. Sayang, kenapa jadi begini sih? Sheila menggerutu menyalahkan Sony. Bukannya nabrak si Tari malah jadi nyungsep ke sawah seperti ini. Tari terperangah mendengar perkataan Sheila. Ia tidak menyangka jika kakaknya itu memiliki niat jahat untuk menabraknya. Tari mengurungkan niatnya untuk menolong mereka berdua. Ia beralih kecewa sekaligus sedih. Ternyata Sheila sejahat itu padanya. Maaf sayang, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi motornya malah berbelok ke arah kanan. Sheila mendelik melihat Tari yang berdiri di samping motor Sony. Tari, ngapain kamu bengong di situ? Cepat bantuin aku buat naik ke atas. Titanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tari bergeming. Tidak ada niat sedikit pun untuk membantu Sheila. Kamu kok diam aja Tari? Kamu budek ya? Ah? Tari tetap diam. Di dalam hatinya ia menangis. Bagaimana mungkin seorang kakak memiliki niat jahat untuk menabraknya? Sayangnya Tari tidak tahu jika Sheila bukanlah kakak kandungnya, melainkan kakak tirinya yang memiliki sifat jahat sama seperti ibunya. Sony berusaha untuk berdiri dan menarik motornya untuk keluar dari sawah. Setelah berhasil, ia lalu menghampiri Sheila dan membantunya untuk keluar dari sawah.
"Ah, pelan-pelan sayang, sakit tahu." Sheila menjerit kesakitan. Ternyata kaki kanannya masuk ke dalam lubang. Dengan susah payah Sony membantu Sheila untuk segera keluar dari sawah. Setelah cukup lama, akhirnya Sony berhasil mengangkat Sheila dari dalam sawah. "Sayang, tubuh dan wajahku kotor kena lumpur semua." Sheila menangis histeris. Bagaimana tidak, seluruh tubuh hingga wajah hitam semua terkena lumpur. Tari tersenyum getir melihat Sheila. "Tenang sayang, nanti sesampainya di rumah kamu bersihkan semuanya ya." Sony mencoba untuk menenangkan Sheila. "Pokoknya besok aku harus ke salon, luluran sekalian, agar tubuhku kembali mulus dan wangi." "Semua ini gara-gara kamu, Tari." Sheila mengambil lumpur di bawah dan hendak melemparkannya ke wajah Tari. Namun saat tangan terangkat ke atas, tiba-tiba saat Sheila mengangkat tangan dan memegang segenggam lumpur itu ke atas, tiba-tiba ia melihat penampakan pocong. Tidak hanya satu pocong, tapi dua sosok pocong dengan wajah yang menyeramkan berada di samping kanan dan kiri Tari. Mata kedua pocong itu menatap nyalang pada Sheila. "Ah!" Sheila berteriak histeris. Pocong!" Ia tidak jadi melempar lumpur pada Tari. Sheila terus berlari menjauh meninggalkan Sony. Tari dan Sony saling berpandangan. Mereka berdua sempat bingung karena tiba-tiba Sheila menyebut pocong. Pandangan mata Sony beralih ke belakang tubuh Tari. Tidak ada apa-apa. Tidak ada pocong seperti yang dikatakan Sheila tadi. "Tari, maaf, sebenarnya tadi aku tidak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh Sheila. Aku gak bermaksud untuk membuatmu terluka. Sekali lagi aku minta maaf." Sony menatap wajah Tari. Ia sungguh menyesal karena telah mengikuti kemauan Sheila. "Gak apa-apa kak, aku juga gak nyangka aja. Ternyata Kak Sheila punya niat jahat sama aku. Lebih baik Kak Sony pulang saja. Mungkin Kak Sheila sudah sampai ke rumah sekarang." "Ya udah, sekali lagi kakak minta maaf ya. Hati-hati di jalan, kakak pulang dulu." Pamit Sony yang dijawab dengan anggukan oleh Tari. Untungnya motor Sony tidak rusak, hanya lecet di bagian depan saja. Ia lalu menjalankan motornya dan melaju dengan kecepatan sedang, meninggalkan Tari. Tari masih kepikiran saat Sheila berteriak menyebut pocong. Ia melihat ke sekeliling, tidak ada pocong seperti apa yang dikatakan Sheila tadi. "Tari, pulanglah, ibu akan selalu menjagamu." Terdengar bisikan tepat di telinga Tari. "Ibu?" Tari mengernyit heran. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang, merasakan seseorang berada dekat dengannya. Seseorang yang sangat dekat di dalam hidupnya. "Ah, ibu siapa lagi? Jelas-jelas ibuku itu Mama Marni." Tari berbicara pada dirinya sendiri. Ia lalu meneruskan perjalanannya untuk segera pulang ke rumah karena sebentar lagi senja berganti malam. Sampai saat ini Tari belum mengetahui jika Marni bukanlah ibu kandung yang melahirkannya. Meskipun sebenarnya di dalam hatinya ia merasa perlakuan Marni sangat berbeda kepadanya. Tari merasa Marni lebih sayang dan lebih peduli kepada Sheila. Bahkan ia merasa diperlakukan seperti layaknya seorang pembantu oleh Marni, bukan seperti anaknya sendiri. Akan tetapi Tari pun tidak berani untuk menanyakan hal itu kepada Marni. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menanyakannya langsung kepada ayahnya. Sayangnya Budi jarang berada di rumah. Jadi sangat sulit untuk Tari untuk berbicara berdua dengan ayahnya. Apalagi jika Budi ada di rumah, Marni selalu nempel, tidak memberi kesempatan kepada Tari untuk bisa dekat-dekat dengan ayahnya sendiri. Sesampainya di rumah ternyata Sheila sedang menangis dan mengadu kepada Marni tentang apa yang telah terjadi hari ini. Sudah bisa dipastikan, Marni pasti akan marah besar kepada Tari. Seperti biasa, salah ataupun tidak, Marni pasti akan memarahi Tari dan menghukumnya dengan tidak memberi jatah makan malam. Jika sudah seperti itu, Tari hanya bisa meminum air putih dan menahan lapar hingga pagi tiba. Saat sampai di rumah terlihat Marni dan Sheila yang sudah mengganti pakaiannya berdiri di depan rumah menunggu kedatangan Tari. "Itu dia Tari mah, Mama harus hukum dia seberat mungkin," seru Sheila. Tangannya menunjuk ke arah Tari yang sedang berjalan ke rumah. "Tenang sayang, Mama akan melakukannya untukmu." Sheila tersenyum merasa menang jika sudah didukung oleh Marni. "Tari, kamu seharian kemana aja?" Hardik Marni pada Tari yang baru saja sampai di depan rumahnya. "Bukannya bantuin Mama, ini malah keluyuran gak jelas." Tari tidak memperdulikan teriakan Marni. Ia terus berjalan masuk ke dalam rumah, melewati Marni dan Sheila yang memandangnya dengan penuh kebencian. "Mah, lihat itu si Tari, dia nyelonong masuk gitu aja ke dalam rumah.
Gak pedulin mama marah tadi. Sheila merasa kesal melihat tingkah Tari yang mulai berani tidak memperdulikan omongan mamanya. Biar, lihat saja nanti. Mama pastikan dia tidak akan mendapatkan jatah makan malam. Mampus kamu Tari. Aku pastikan kamu akan mendapatkan karma atas apa yang kamu lakukan padaku hari ini. Umpat Sheila. Ia tidak menyadari jika sebenarnya dirinya lah yang telah mendapatkan karma atas apa yang ia perbuat kepada Tari. Tari tidak memperdulikan mereka berdua. Ia terus masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu ia lalu masuk ke dalam kamarnya. Marni dan Sheila menikmati makan malam berdua. Ia sama sekali tidak mengajak Tari untuk bergabung bersamanya. Mah, kita habiskan saja makanan ini. Jangan sampai ada sisa agar si Tari kelaparan. Ya, Mama setuju sama kamu Sheila. Ayo habiskan. Mereka berdua makan dengan lahapnya dan menghabiskan semua makanan, termasuk nasi hingga tidak tersisa sedikit pun. Di dalam kamar Tari telah tertidur dengan nyenyak. Saat di sanggar tadi ada salah satu anak yang merayakan ulang tahun dan membagi-bagikan nasi kotak pada semua yang berada di sanggar tersebut, termasuk Tari. Jadi malam ini Tari masih bisa selamat dari rasa laparnya. Ia bisa tidur dengan lelap. Biar tahu rasa si Tari, gak bisa tidur karena kelaparan. Sheila tertawa karena ia menyangka jika Tari akan kelaparan malam ini. Sudahlah, gak usah dipikirin. Anak haram itu, lebih baik kamu belajar. Bukankah besok kamu masih ada ujian di kampus? Tunggu mah, anak haram? Maksud mama? Sheila menautkan kedua alisnya tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Marni. Karena sehingga saat ini, Sheila tidak tahu jika Tari bukanlah adik kandungnya. Selama ini Sheila tidak pernah banyak bertanya kepada Marni mengapa sikap Marni berbeda kepadanya juga kepada Tari. Yang ia tahu jika Tari selalu disayang oleh ayahnya. Sudahlah, Mama bilang kamu masuk kamar dan belajar. Gak usah banyak bertanya. Mama gak mau nilai kamu jelek dan harus mengulangnya lagi. Jika Marni sudah memberi perintah dan terlihat marah, Sheila tidak berani banyak bertanya lagi. Mau tidak mau akhirnya Sheila menuruti permintaan Marni untuk masuk ke dalam kamar. Tapi bukan untuk belajar, melainkan ia akan menelpon Sony pacar Sheila. Ia mengambil benda pipi itu dari atas nakas, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur. Sheila menekan nomor ponsel Sony. Tidak lama kemudian terdengar suara Sony dari seberang telepon. Halo sayang, kamu belum tidur? Belum nih, belum ngantuk. Kamu lagi apa sayang? Jawab Sheila dengan suaranya yang dibuat manja. Lagi dengerin musik aja. Oh ya, gimana Tari? Maksud kamu, ngapain kamu nanyain dia? Ada rasa cemburu dalam diri Sheila saat Sony menanyakan Tari. Ibumu seorang pembunuh. Loh, halo sayang, kok suaranya berubah jadi suara perempuan? Ibumu seorang pembunuh. Lagi, suara itu keluar dari ponsel pintar milik Sheila. Setelah terdengar suara itu, tiba-tiba ada suara seperti yang sedang tertawa. Bukan seperti suara tawa dari manusia, ini lebih menyeramkan. Suara yang memekakan telinga Sheila hingga membuat telinganya sakit. Sheila menjauhkan ponsel pintar itu dari telinganya, lalu membantingnya ke kasur. Detik kemudian bulu kuduknya meremang, bau amis menyeruak memenuhi seisi kamarnya dan indera penciumannya. Bau apa ini? Kenapa seperti bau bangke? Sheila menutup indera penciumannya dengan tangan. Wah, baunya hingga mengaduk-aduk isi perutnya. Angin malam yang dingin tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya melalui celah-celah jendela. Hujan besar turun dengan tiba-tiba. Suara petir saling bersahutan. Sheila gemetar ketakutan. Anehnya, meskipun angin terasa dingin, Sheila justru mengeluarkan keringat yang menetes di dahinya. Terdengar ada suara langkah di balik pintu kamarnya. Sheila lalu menoleh, menatap pintu. Ada bayangan hitam di balik pintu itu. Siapa itu? Niatnya untuk keluar dari dalam kamar dan menuju kamar Marni, ia urungkan karena melihat bayangan hitam itu. Tidak lama kemudian darah merah pekat masuk ke dalam kamarnya. Dari celah pintu paling bawah, bau amis semakin kuat tercium oleh indera penciuman Sheila. Itu apa? Matanya membulat sempurna saat melihat ada yang merembes masuk lewat celah pintu kamarnya. Ia menutup hidungnya dengan bantal agar tidak bisa mencium bau yang membuatnya mual itu. Namun sayang, bau amis seperti darah itu masih tetap tercium oleh Sheila.
sehingga ia tidak bisa menahan lagi rasa mual di dalam perutnya. Wah, Sheila mengeluarkan semua isi perutnya. Makanan yang baru saja ia nikmati bersama Marni kini keluar lagi. Namun kali ini bukan hanya makanan yang ia keluarkan dari perutnya. Sheila pun memuntahkan cairan berwarna merah pekat seperti darah disertai dengan belatung kecil yang masih hidup dan menggeliat. Tempat tidurnya kini dipenuhi dengan muntahan yang keluar dari mulut Sheila. Ia berteriak histeris melihat apa yang keluar dari mulutnya. Sayangnya Sheila tidak bisa bergerak sedikit pun. Tubuhnya kaku, seperti sudah terpaku dengan tempat tidurnya. Ia mengelap mulut dengan tangannya. Darah, kenapa ada darah? Bekiknya kemudian saat melihat tangannya berlumuran darah yang keluar dari mulutnya. Apa ini? Ia terkejut saat ada binatang kecil menggeliat di tangan dan tempat tidurnya. Ulat. Lagi Sheila berteriak histeris. Namun sayang teriakannya tidak terdengar oleh Marni. Saat ini Marni telah tertidur dengan lelapnya. Ia tidak tahu jika ada bahaya yang sedang mengancam anak kesayangannya. Krak. Sheila menoleh ke arah sumber suara. Ia lalu melihat ke bawah pintu kamarnya. Bayangan hitam itu masuk menyelinap lewat celah pintu paling bawah dan berubah menjadi sosok pocong yang menyeramkan. Kedua matanya menonjol keluar mengeluarkan darah yang menetes. Mulutnya menganga, memperlihatkan gigi-giginya yang busuk. Dari mulut itu keluarlah darah disertai binatang menjijikan yang masih menggeliat. Aroma busuk semakin tercium. Sheila tidak dapat lagi berteriak. Suaranya seperti sudah hilang. Ia hanya bisa membuka mulutnya dengan lebar, tapi tidak mengeluarkan suara sama sekali. Pocong itu semakin mendekat pada Sheila. Wajahnya kini hanya berjarak 5 cm dengan wajah pocong yang menyeramkan itu. Sheila memejamkan matanya, tidak kuasa menatap wajah pocong yang sangat menyeramkan itu. Tubuhnya seperti ada yang sedang memeluknya. Ia memberontak, mencoba melepaskan diri. Namun sayang, semakin ia memberontak, semakin susah untuk melepaskan diri. Sheila tidak berani membuka matanya, sampai ada suara yang memanggilnya dari luar kamarnya. Sheila, kamu ini disuruh belajar malah dengerin musik kenceng banget. Herdik Marni. Ia melihat putrinya yang sedang terduduk di atas tempat tidurnya dengan peluh yang menetes di dahinya dan seperti sedang ketakutan. Melihat Marni berada di depannya, Sheila justru takut dan menghindar menjauhi Marni. Pocong! Sheila berteriak menyebut pocong karena di dalam penglihatannya ia bukanlah Marni, tetapi sosok pocong yang sangat menyeramkan. Sheila, kamu ini ngomong apa? Pocong, mana ada pocong? Marni menoleh ke sekeliling kamar Sheila. Tidak ada sosok pocong seperti apa yang dikatakan oleh putrinya. Marni berjalan mendekati Sheila yang sedang meringkuk di ujung tempat tidurnya. Namun Sheila semakin berteriak histeris saat Marni mendekat. Jangan mendekat, pergi kamu, pocong sialan. Ia melempar bantal dan tepat mengenai wajah Marni. Sheila, ini mama bukan pocong. Marni berteriak lebih keras lagi, berharap putrinya itu segera sadar bahwa yang ada di hadapannya itu bukanlah pocong, melainkan ibunya sendiri. Aku bilang, jangan mendekat, pergi. Sheila terus berteriak. Ia sama sekali tidak menyadari jika yang di hadapannya bukanlah pocong, melainkan ibu kandungnya sendiri. Marni terus berusaha untuk menenangkan dan memeluk Sheila, namun yang ia dapat justru pukulan dari putrinya. Sheila memukul Marni dengan bantal dan barang apa saja yang ada di dekatnya. Ia terus melempari Marni dengan apa saja, hingga Marni mengadu kesakitan karena terkena benda tumpul tepat di dahinya. Marni menyerah. Ia tidak lagi mendekati Sheila, namun matanya membulat sempurna saat ia melihat ada sosok pocong di belakang tubuh Sheila. Pocong itu berada sangat dekat dengan putrinya. Mama, Sheila menghembur memeluk pocong yang berada di dekatnya. Di dalam penglihatannya, pocong itu adalah Marni, ibu kandungnya. Ma, ada pocong, Sheila takut. Sheila merengek menenggelamkan wajahnya pada sosok pocong itu. Marni terkejut melihat pemandangan mengerikan yang ada di hadapannya. Sheila, kamu meluk pocong, itu bukan mama. Itu pocong, ini mamamu sayang. Ia terus berusaha untuk meyakinkan putrinya bahwa yang ia peluk bukanlah ibu kandungnya, melainkan sosok pocong yang menyeramkan. Namun sayang, Sheila sama sekali tidak memperdulikan ucapan dari Marni. Ia terus memeluk erat tubuh pocong menyeramkan itu. Pocong itu tersenyum menyeringai melihat Marni yang sangat panik. Air mata terus mengalir dari mata Marni. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi agar putrinya mau melepaskan pelukannya dari sosok pocong itu. Tanpa pikir panjang, Marni langsung menarik tangan Sheila sekuat mungkin.
lepaskan aku. Mama, pocong itu mau bawa aku, Ma. Tolong aku, Ma. Sela terus berusaha melepaskan tangannya dari tarikan tangan Marni. Sela, sadar sayang, ini Mama. Yang kamu peluk itu pocong, bukan Mama. Marni terus berteriak mencoba menyadarkan putrinya. Pocong itu tersenyum menyeringai menatap Marni. Aku akan membawa putrimu ke alamku, Marni. Tidak, lepaskan putriku. Aku tidak mempunyai urusan denganmu. Pocong, lepaskan putriku. Kamu dan putrimu harus menanggung akibat dari perbuatanmu. Tidak, lepaskan putriku, atau aku akan melenyapkanmu, pocong sialan. Marni menarik tangan Sela sekuat tenaga hingga tubuh putrinya itu terpental menabrak dinding. Tangan Sela ditarik paksa oleh Marni hingga tubuhnya terpental membentur dinding. Bukan hanya tubuhnya saja, akan tetapi kepalanya pun membentur dinding dengan cukup keras. Saking kerasnya, sehingga kepalanya mengeluarkan darah segar. Ah! Sela berteriak saat tubuh dan kepalanya beradu dengan dinding kamarnya. Tidak lama kemudian Sela jatuh pingsan. Darah segar mengucur dari kepalanya. Sela! Bekik Marni. Ia lalu menghampiri Sela yang sudah terkapar di lantai tidak sadarkan diri. Sayang, kamu gak apa-apa nak. Sela. Marni menepuk-nepuk pelan pipi Sela, berharap putrinya itu akan sadar. Sosok pocong itu tersenyum melihat kejadian yang menimpa Sela dan Marni. Lalu ia menghilang. Marni mencari keberadaan pocong tadi, namun sayang pocong itu telah menghilang. Sosok pocong itu meninggalkan sebuah pesan untuk Marni. Marni melihat ada tulisan di cermin yang berada di dalam kamar Sela. Tulisan berwarna merah seperti darah. Ini baru permulaan. Kamu akan segera mendapatkan pembalasan atas apa yang kamu perbuat. Siapa yang menulis ini semua? Sebenarnya siapa sosok pocong itu? Marni berteriak. Ia masih tidak percaya dengan apa yang telah menimpanya barusan. Perhatiannya kali ini kembali pada putri kesayangannya yang sedang terkapar tidak berdaya di dalam pangkuan. Sela, bangun sayang. Marni terus mengguncang-guncang tubuh Sela. Ia lalu melihat darah segar mengalir dari kepala putrinya. Darah? Kepala kamu berdarah sayang. Kita harus segera ke rumah sakit sekarang juga. Terpaksa Marni menurunkan tubuh putrinya dari pangkuannya. Ia berjalan ke kamarnya dan mengambil ponsel miliknya untuk menghubungi Budi. Ia lalu menekan nomor telepon Budi. Sayangnya nomornya tidak dapat dihubungi. Marni berjalan mondar-mandir sembari menghubungi nomor telepon suaminya. Panik yang ia rasakan saat ini. Ia takut jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, nyawa putri kesayangannya tidak bisa tertolong karena banyaknya darah yang keluar dari kepalanya. Kemana kamu mas? Kenapa ponselmu tidak dapat dihubungi? Tiba-tiba ia ingat pada Barok, laki-laki yang selalu membantunya selama ini. Tidak ada pilihan lain, mau tidak mau, Marni akan meminta bantuan kepada Barok. Semoga saja Barok mau membantuku kali ini, gumamnya pelan. Marni lalu menekan nomor ponsel Barok. Terdengar suara nada terhubung di ponselnya. Cukup lama ia menunggu Barok untuk menerima telepon darinya. Ayolah Barok, angkat teleponnya. Kenapa lama sekali? Marni terus menggerutu. Halo sayang, tumben kamu menelpon aku malam-malam begini. Kangen ya? Terdengar suara Barok dari balik teleponnya. Marni tahu konsekuensi apa yang akan ia dapat jika meminta bantuan kepada Barok. Seperti yang sudah-sudah. Setiap kali ia meminta bantuan kepada Barok, pasti ada harga yang harus dibayarnya. Namun bukan dengan uang, akan tetapi dengan tubuhnya. Marni harus rela tidur dengan Barok jika ingin dibantu olehnya. Kali ini Marni pun terpaksa mengambil resiko itu karena tidak ada lagi yang bisa ia mintai tolong. Tidak ada tetangga yang memiliki mobil yang bisa membantunya. Di daerah itu tidak ada satupun saudaranya. Jadi mau tidak mau akhirnya Marni meminta bantuan kepada Barok, laki-laki yang selalu ada untuknya. Jam berapapun Marni butuh bantuannya, Barok selalu ada untuknya. Gak usah banyak bicara, aku menelpon kamu karena aku butuh bantuanmu sekarang juga, seru Marni dengan nada bicaranya yang galak. Jangan galak-galak dong. Apa sih yang gak bisa aku lakukan untuk kamu? Katakan, apa yang bisa aku lakukan untukmu, Barok selalu bisa membuat Marni melayang. Meskipun begitu, ia tidak pernah bisa mencintainya karena Marni benar-benar sangat mencintai Budi suaminya. Sela sakit, kepalanya berdarah. Cepat kesini sekarang juga dan bawa mobil bututmu itu. Antar aku ke rumah sakit sekarang juga. Marni selalu saja menghina mobil tua milik Barok. Walaupun sebenarnya mobil yang ia sering hina itu
banyak berjasa kepadanya. Astaga, apa yang terjadi pada putrimu? Barok terdengar sedikit panik saat mendengar jika putri kesayangannya Marni sedang sakit. Padahal sama sekali ia tidak peduli. Itu semua hanya untuk menarik simpati dari Marni. Gak usah banyak tanya, cepat kesini sekarang juga. Oke, tenang sayang. Aku akan segera meluncur ke rumahmu sekarang juga. Tapi kamu tahu kan, apa konsekuensinya? Ya, aku tahu itu. Yang penting kamu sekarang juga kesini, cepat. Marni segera menutup panggilannya. Tidak ada yang ia sesalkan saat meminta bantuan kepada Barok. Selain Barok selalu bisa diandalkan, diam-diam Marni pun ternyata menyukai permainan laki-laki itu saat berada di atas ranjang. Meskipun begitu, cintanya kepada Budi tetap tidak dapat dibagi. Barok yang selalu bisa membuat Marni melayang dengan segala rayuan gombalnya sangat berbeda dengan Budi yang tidak bisa romantis dan selalu bersikap dingin. Semenjak suaminya itu mengenal Ningsih, Marni boleh memiliki raga budi seutuhnya, namun tidak ada lagi kehangatan di dalam rumah tangganya. Meskipun kini Ningsih sudah tidak ada lagi. Jarak dari tempat tinggal Barok ke rumah Marni tidaklah jauh, hanya butuh waktu 15 menit saja. Tidak lama kemudian terdengar suara mobil terparkir di depan rumah Marni. Ia lalu bergegas untuk membuka pintu rumahnya. Cepat, lama sekali kamu ini. Hardik Marni menyambut kedatangan Barok. Sabar sayang, di mana Sela? Dia ada di kamarnya. Tanpa Marni ketahui, ternyata Tari mengetahui jika Marni meminta bantuan pada laki-laki lain. Ia sengaja menguping pembicaraan mereka. Apa yang terjadi? Kenapa mama membawa laki-laki masuk ke dalam rumah ini sewaktu ayah tidak ada? Ia berdiri di balik pintu kamarnya dan menempelkan telinganya pada pintu demi untuk mendengarkan pembicaraan Marni dan laki-laki yang tidak ia ketahui itu. Sayang, tapi kamu tidak lupa kan? Setelah aku membantumu, kamu harus melayani aku di tempat tidur, seperti biasanya. Ujar Barok sembari menjauhi dagu Marni. Tari terperangah tidak percaya dengan ucapan laki-laki itu, karena suara mereka terdengar sangat jelas dari kamar Tari. Aku tahu Barok, sekarang cepat angkat Sela ke dalam mobil dan bawa ke rumah sakit. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada putri kesayanganku. Barok, ternyata laki-laki itu bernama Barok. Aku harus laporkan semua ini kepada ayah. Jadi selama ini mama selingkuh di belakang ayah, ucap Tari di dalam hatinya. Tanpa menunggu lama, Barok segera mengangkat tubuh Sela menuju mobilnya dan Marni mengekor di belakangnya. Barok segera menyalakan mesin mobilnya dan berjalan dengan kecepatan tinggi membelah gelapnya malam. Setelah suara mobil menjauh dari rumah, Tari segera keluar kamar. Ia benar-benar tidak tahu apa yang telah menimpa Marni dan Sela. Kenapa Kak Sela dibawa ke rumah sakit? Apa yang telah terjadi sebenarnya? Tari terus bertanya-tanya. Sudahlah, lebih baik aku tidur lagi. Ia lalu kembali masuk ke dalam kamar. Tidurlah Tari, ibu akan selalu menjagamu. Bisikan itu datang lagi, terdengar jelas di telinganya. Ibu? Tari menggeleng-gelengkan kepalanya. Akhir-akhir ini ia sering mendapatkan suara bisikan di telinganya. Apa aku salah dengar ya? Sudahlah, aku masih ngantuk. Lebih baik aku tidur lagi. Tari pun kembali merebahkan tubuhnya di kasur dan menyelimutinya hingga patas dada. Malam ini cuacanya terasa dingin. Tidak lama kemudian ia pun terlelap kembali dan bermimpi indah. Tari, sapa seorang wanita yang memiliki wajah teduh. Ia lalu duduk di samping Tari yang sedang berada di sanggar. Tari menoleh ke arah sumber suara. Iya? Kamu lupa sama ibu nak? Tanya wanita berwajah teduh tadi. Matanya menatap lekat wajah yang ternyata sangat mirip dengannya. Tari menautkan kedua alisnya, mencoba berpikir dan mengingatnya. Siapa wanita ini? Sepertinya aku tidak mengenalnya. Tapi kenapa wajahnya mirip sekali dengan wajahku? Aku seperti sudah mengenalnya sejak lama. Tapi siapa dia? Kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Berbagai pertanyaan hinggap di hatinya. Maaf, ibu siapa ya? Tapi sepertinya wajah ibu tidak asing bagi saya. Ia mencoba memberanikan diri untuk bertanya demi menghilangkan rasa penasarannya. Wanita yang memiliki wajah meneduhkan itu ternyata adalah Ningsih. Tentu saja wajah kita itu mirip karena aku ini ibumu. Ibu yang melahirkanmu. Ibuku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.